Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di sebuah lembah yang indah, Feng Qingcheng yang merupakan kepala divisi formasi gerbang suci, dia memandang seorang lelaki tua berjubah hitam yang sedang tersenyum. Lalu dia berkata, "Leluhur, Tanyun tidak hanya mengambil 210 miliar batu roh tingkat tinggi, dia bahkan menggoda dan mempermalukan cicit ini di depan umum. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk menghabisi Tanyun?" Pria tua berjubah hitam itu berkata, "Qingcheng, kamu harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada orang yang memiliki kualifikasi dan bakat seperti Tanyun. Melihat pemuda yang begitu berbakat, leluhur ini tidak bisa asal menghabisi dirinya. Jika suatu hari kita bisa menjadikan Tanyun sebagai anggota keluarga Feng, maka keluarga Feng kita pasti melambung ke langit." Feng Qingcheng berkata, "Leluhur, Tanyun disukai oleh kepala sekte. Mungkin dia akan menjadi kepala sekte berikutnya. Apakah menurutmu dia akan tertarik oleh kita?" Lelaki tua itu berkata, "Qingcheng, bagaimana kamu bisa tahu jika kamu belum mencoba? Qingcheng, kamu adalah satu-satunya garis keturunan langsung dari keluarga Feng. Kamu harus pergi secara pribadi untuk memenangkan hati Tanyun." Sebelum Feng Qingcheng menjawab, lelaki tua itu berkata lagi, "Baiklah, itu saja, jangan banyak bicara. Sekarang leluhur ini akan memberitahumu sesuatu yang serius." Feng Qingcheng menghela napas dan berkata, "Leluhur, tolong katakan." Lelaki tua itu berkata, "Qingcheng, ayahmu mengirim seseorang untuk memberitahuku bahwa dia diam-diam akan memprovokasi semua mata-mata yang ada di sekte suci Huangfu. Mungkin dalam 30 tahun ke depan, sekte suci Huangfu akan jatuh. Ayahmu juga memintaku mengirim seseorang untuk menyingkirkan Dante Xuansong. Ketika 4 keluarga kuno memutuskan untuk mencoba yang terbaik membuat Tanyun masuk ke dalam keluarga mereka, 4 kepala divisi sedang merencanakan cara untuk menghabisi Tanyun. 4 kepala divisi itu adalah Wei Yan yang merupakan kepala 5 jiwa, Su Liunian yang merupakan kepala jiwa kuno, Dong Fang Shangxi yang merupakan kepala jiwa suci, serta Shimayu yang merupakan kepala angin dan guntur. Selain itu, Yuan Fengjun yang merupakan tetua penegak hukum gerbang suci juga melakukan hal yang sama. Keempat kepala divisi itu mendapatkan perintah dari atasannya untuk menyingkirkan Tanyun dan tidak memberi kesempatan Tanyun untuk berkembang. Pada saat ini, di aula penegak hukum, Yuan Shi melangkah maju dan berkata, "Ayah angkat, tenangkanlah amarahmu." Yuan Fengjun berkata, "Sier, ayah angkat akan memberitahumu apa yang baru saja dikatakan oleh leluhur penegak hukum. Leluhur berkata bahwa kamu tidak memiliki harapan untuk menjadi kepala sekte berikutnya. Leluhur melarang ayah angkat menyentuh Tanyun mulai sekarang. Itu karena leluhur mengira Tanyun bisa menjadi kepala sekte berikutnya. Jika Tanyun bocah sialan itu menjadi kepala sekte, nyawa ayah angkat akan terancam." Mendengarkan hal itu, Yuan Shi berkata dengan mata muram, "Ayah angkat, beritahu padaku apa yang harus aku lakukan." Yuan Fengjun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Leluhur penegak hukum tidak optimis tentangmu, tetapi ayah angkat optimis tentangmu. Jika Tanyun tidak mati, kamu tidak memiliki harapan sama sekali. Jadi Tanyun harus mati. Ayah angkat akan mengirim seseorang untuk mengintai Tanyun dan menghabisinya saat ada kesempatan. Ingat, sebisa mungkin jangan kamu yang menghabisi Tanyun secara langsung. Itu akan menimbulkan masalah." 2 jam kemudian, Tanyun sampai di luar kota gerbang suci. 2 murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota. Setelah mereka melihat Tanyun, mereka tidak bisa menahan perasaan merinding. Tanyun mengabaikan mereka berdua. Setelah memasuki kota dan melesat beberapa saat, Tanyun sampai di luar markas pusat rumah lelang.
Pada saat ini, di depan gerbang markas pusat rumah lelang, dua murid kekar di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Setelah mereka melihat Tanyun, tiba-tiba mereka berkata dengan hormat, "Kami memberi hormat pada putra suci Tanyun." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan Tetua De." Salah satu dari mereka buru-buru membuka gerbang dan berkata dengan hormat, "Putra suci Tanyun, tolong ikuti aku." Tanyun mengikuti pria itu dan sampai di depan sebuah ruangan. Tawa dan Taesongde terdengar dari dalam ruangan. "Putra suci Tanyun, silakan masuk." Ketika Tanyun mendorong pintu dan masuk, dia sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa Dante Swangsong juga ada di sana. Tanyun membungkuk dan berkata, "Murid memberi hormat pada kepala sekte." Dante Swangsong tersenyum dan berkata, "Tanyun, kepala sekte ini baru saja mengobrol dengan Songde tentang dirimu. Cepat beritahu kepala sekte ini, dari mana kamu mendapatkan lebih dari 100 miliar batu roh tingkat tinggi? Mungkinkah gurumu yang memberikannya padamu?" Dari awal hingga akhir, Dante Swangsong selalu percaya bahwa Tanyun memiliki seorang guru yang sangat kuat. Tanyun menggelengkan kepalanya. Kemudian dia memberitahu Dante Swangsong bahwa semua batu roh itu dipinjam dari ribuan kepala sekte. Setelah Dante Swangsong mendengarkan hal itu, dia sangat memuji Tanyun. Dia tidak pernah berpikir bahwa sosok Tanyun begitu hebat, sehingga ribuan kepala sekte meminjamkan 146, miliar batu roh tingkat tinggi. Setelah itu, Tanyun juga memberitahu tentang orang dari Istana Enam Surga yang datang ke sekte Naga Awan dan menghabisi belasan tetua. Mata Dante Swangsong tampak muram. Lalu dia berkata, "Tanyun, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Tanyun dengan hormat berkata, "Menurut pendapat murid ini, sekte suci Huangfu harus mengirim orang kuat untuk tinggal di sekte Naga Awan. Dia akan memastikan keamanan sekte Naga Awan dan sekte-sekte lainnya. Hanya dengan melindungi mereka, mereka dapat terus kerjasama saling menguntungkan dengan sekte suci Huangfu. Jika mereka dihancurkan, maka keuangan sekte suci Huangfu juga akan hancur." Dante Swangsong mengangguk setuju dan berkata, "Baiklah, seseorang akan pergi ke sekte Naga Awan dalam waktu 3 hari. Selanjutnya, setelah Tanyun mengembalikan 90 juta batu roh tingkat tinggi pada Dante Songde, Tanyun juga memberinya 45 juta tambahan yang merupakan bunga pinjaman." Tanyun sepertinya telah memikirkan sesuatu. Lalu dia berkata, "Tetua De, kamu adalah kepala rumah lelang. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki senjata ruang dan waktu." Dan Taesongde tersenyum dan berkata, "Ya, ada satu, tapi kualitasnya tidak tinggi." Dan Taesongde melambaikan tangannya, dan sebuah pagoda indah berukuran kecil muncul di tangannya. Pagoda itu memiliki 12 lantai. Dekorasinya sangat indah. Sekilas Tanyun dapat melihat bahwa itu adalah senjata ruang dan waktu peringkat suci. Dan Taesongde memandang Tanyun dan berkata, "Ini adalah pagoda yang sangat indah. Pagoda ini yang selalu aku gunakan. Sekarang akan aku berikan padamu." Meskipun Tanyun sangat menginginkannya, tetapi dia terlihat malu-malu. Dan Taesongde tersenyum dan meletakkan pagoda itu di tangan Tanyun. Lalu dia berkata, "Ingat, dibutuhkan 30.000 batu roh tingkat tinggi untuk membuka pagoda lantai pertama selama 1 hari. 1 hari berkultivasi di dalam pagoda, setara dengan setengah bulan di dunia luar. Membuka lantai kedua selama sehari, dibutuhkan 50.000 batu roh tingkat tinggi. 1 hari di dalamnya, setara dengan 1 bulan di dunia luar. Membuka lantai ketiga selama 1 hari, membutuhkan 100.000 batu roh tingkat tinggi. 1 hari di dalamnya setara dengan 2 bulan di dunia luar. Dibutuhkan 300.000 batu roh tingkat tinggi untuk membuka lantai keempat selama 1 hari. 1 hari di dalamnya setara dengan 3 bulan di dunia luar. Setelah menjelaskan, dan Taesongde berkata lagi, "Tanyun, karena kamu berada di alam jiwa ilahi, kamu hanya dapat membuka lantai kedua.
Setelah kamu dipromosikan ke alam jiwa suci, kamu dapat membuka lantai ketiga dan keempat. Setelah itu, Dante Xuanzong berkata dengan makna yang dalam. Selain itu, di depan orang luar, kamu tidak boleh menggunakan pagoda ini. Kamu juga harus membawa pagoda ini kemanapun kamu pergi. Jangan pernah letakkan pagoda ini di sembarang tempat. Mendengarkan hal itu, Tanyun mengambil pagoda yang sangat indah dengan kedua tangan. Lalu dia membungkuk dan berkata, murid ini akan mengingat perkataan kepala sekte. Dante Xuanzong mengangguk dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi. Setelah Tanyun membungkuk, saat dia keluar dari markas pusat rumah lelang, suara kera iblis terdengar. Tuan, ada beberapa orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna yang sedang mengawasi Tuan. Tanyun berkata, baiklah, aku mengerti. Setelah itu, Tanyun melesat ke udara dengan cepat. Di sisi lain, di dalam markas pusat rumah lelang, Dante Songde berkata dengan hormat, kepala sekte, bawahan ini ingin mengatakan sesuatu. Dante Xuanzong berkata, katakan, apa itu? Dante Songde mengerutkan kening dan berkata, segel penguasa yang diturunkan oleh para kepala sekte ada di atas pagoda suci. Segel suci adalah satu-satunya benda bahwa kepala sekte menyerahkan posisinya kepada kepala sekte yang baru. Apakah kepala sekte benar-benar percaya pada Tanyun? Sekarang Tanyun memiliki bakat yang luar biasa. Para mata-mata pasti akan mencoba yang terbaik untuk membujuk Tanyun menjadi bagian dari mereka. Sebelum Dante Songde selesai berbicara, Dante Xuanzong berkata terlebih dahulu, aku yakin dia tidak akan tertarik oleh semua mata-mata itu. Dante Songde berkata dengan cemas, kepala sekte, bahkan jika kamu mempercayai Tanyun, kamu tidak bisa memberinya barang yang begitu berharga. Dante Xuanzong menghela napas dan berkata, jika suatu hari aku mati secara tiba-tiba, bagaimana caraku memberikan pagoda itu pada Tanyun? Inilah alasan sebenarnya mengapa aku memberinya pagoda suci. Oke guys, sepertinya akan ada wanita dari benci menjadi cinta ya. Ya, wanita itu Feng Qingcheng. Kita tunggu aja ya guys gimana kisah cinta Feng Qingcheng. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.